Ini adalah perjalanan kami bersiap untuk mendatangi prosesi aksi hari ini yang dimotori oleh Bapak Din Samsudin dan tokoh-tokoh yang lain untuk menyatakan sikap secara internasional bahwa kita tidak pernah rela saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina mendapatkan perlakuan-perlakuan yang membuat mereka banyak terbunuh. Semoga ini bagian aksi daripada penegasan Ishhadu bi annal muslimun. Teman-teman, nggak bisa ditolerir ini di tengah Ramadan, ketika umat Islam sedang beribadah di bulan suci yang penuh berkah. Zionis menodai ibadah umat Islam di Gaza dengan genosida Jilid Taru. Di tengah kebisuan dan bungkamnya dunia, kalian mau ikut bungkam atau mau bersuara? Dalam kurang dari 50 jam, 600 warga Palestina di Gaza syahid terbunuh, 1000 lebih terluka. Kalau kita juga diam, kalau kita juga bungkam, maka ingatlah, diamnya kita di depan sebuah kejahatan adalah sebuah kejahatan. Bungkamnya kita di depan sebuah kezaliman adalah sebuah kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita sama berduka sudah lebih dari 500 orang-orang di Gaza yang dibunuh dengan kejam oleh pasukan IDF dan antek-antek generasi kera. Kita kecewa, kita marah, dan tentu kita akan terus mendengarkan berita dari Bung Kameramen Apa nih Gerangan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfian. Kita bisa syuting kembali. Mungkin hari ini Bu Alfian kita akan membahas rangkaian. Kemarin Bu Alfian menghadiri aksi bela Palestina ya Bu Alfian. Yeah. Mungkin Bu Alfian di video ini perlu membatasi menyebut nama tokoh-tokoh. Mungkin sebut saja pejuang Palestina dan juga pasukan pejuang Palestina juga lah namanya ya, yang mas-mas Gaza itu. Nah jadi Bu Alfian, di sesi awal ini mungkin Bu Alfian bisa ceritakan perihal masjid yang sempat Bu Alfian ingin transit ya untuk Jumatan, tetapi tidak bisa. Nah ini kan nanti akan saya tanya-tanya di Bu Alfian. Jadi mungkin sesi awalnya silakan Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, ini adalah satu waktu di hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, di mana sejak 4 hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 bulan Maret 2025, terjadi serangan yang sangat mengerikan, membombardir di saat orang-orang sedang bersahur, saat orang-orang berbuka puasa, dan sampai tanggal 20 malam, itu menurut kabar dari tim Tank Podcast yang dimotori oleh Pizarro dan Mas Surya, itu telah syahid 710 orang. Tanggal 20 harinya hari Kamis, malamnya malam Jumat, telah syahid sebanyak 710 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak tahun 1996 saya sudah kerap mengisi kajian di Masjid Baitul Ihsan. Masjid itu memang baru ya, mungkin sekitar tahun 2000-an dibangunnya. Tetapi sebelumnya di dalam. Kemarin karena ada keperluan aksi selepas asar, tepatnya hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, saya berpikiran positif kan selama ini di pintu dekat bersisian dengan rumah sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan itu biasanya kalau Jumatan kita punya tempat gerbang yang dibuka. Kami masih berpandangan sangka baik, berhusnuzon. Ketika gerbang tidak dibuka, maka saya dengan Bung Kameramen mencoba untuk datang ke tempat masuknya mobil. Yeah. Di sana kami dihadang oleh Satpam, dan Satpam itu menjawab dengan bahasa resmi bahwa belum ada arahan dari apa yang disebut dengan dari dalam, dari komandan Satpamnya. Nah, walhal sampai menjelang sore, saya sempat berbincang dengan beberapa orang-orang yang ada di sekitar teras masjid ya, ada di bagian luar maksudnya dekat gerbang dekat tembok itu, nyatakan bahwa memang kepemimpinan yang sekarang ini tidak memperbolehkan orang luar untuk sholat ke dalam. Dan memang saya punya juga data lain bahwa ada hal-hal yang membuat kecewa pihak pengurus,
karena ada beberapa orang yang kehilangan barang-barang pribadinya. Itu mungkin bagian secara komparasi cover both side-nya. Tapi paling tidak, ketidakbolehan untuk sholat itu menurut saya sangat disayangkan. Itu masjid umum, masjid umat Islam, dan pun dibangun masjid semegah apapun itu kan bukan duit daripada pimpinan yang sekarang sedang memimpin. Itu uang negara, dan lagi fasilitas beragama sesuai dengan Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Jadi sekali lagi, saya Alfian Tanjung sangat kecewa tidak bisa sholat Jumat di Masjid Baitul Ihsan di hari Jumat tanggal 21 bulan Maret 2025. Iya, Bu Alfian. Karena saya ingat banget Bu Alfian pernah mengisi khutbah Jumat Bu Alfian di sana. Betul. Makanya ketika saya kemarin bersama Bu Alfian ke sana, kaget. Loh, kok nggak bisa? Dan ini memang karena kita jarang ya Bu Alfian ke sana, ternyata baru tahu kita di sana nggak boleh. Dan ternyata ini bisa menjadi tanda tanya ya Bu Alfian, kenapa Masjid BI tak boleh dipakai sholat Jumat oleh masyarakat umum. Jadi yang nggak boleh itu, sependengaran kita dari Satpam itu, yang nggak boleh itu masyarakat di luar lingkungan BI. Mungkin karyawan mungkin sholat ya, walaupun kita nggak tahu tuh, nggak kedengeran. Nah soalnya biasanya kan ada pintu khusus ya Bung Alfian. Yeah. Kemarin saya sempat foto, itu tergembok. Jadi orang-orang disuruh mencari masjid lain. Nah ini kan kalau dari awal Bung Alfian nggak ada Jumatan, oke lah. Ya nggak usah dibangun masjid gitu kira-kira. Tapi kan kalau dulu ada Jumatan, ada sholat, ya minimal kan Jumatan memfasilitasi orang di sekitar situ Bung Alfian, nggak ada masalah dong. Ini sampai Jumatan nggak ada itu aneh sekali. Itu kan sama yang Bung Alfian komplain tentang Istiqlal Bung Alfian. Bagaimana Idul Fitri, Idul Adha karena alasan Covid, padahal Tanah Abang lebih rame, ditiadakan. Nah mungkin Bung Alfian kita masuk tentang aksi ya. Jadi saya sempat bertemu dengan Ustadz Hussein Gaza. Beliau sampaikan, sekuat apapun kita membela Palestina, itu tetaplah ada nilainya bagi warga Palestina. Tapi secara dorongan diplomasi itu menjadi apa ya Bung Alfian? Agak kurang nonjok gitu Bung Alfian, pembelaan dari Indonesia. Nah kemarin Pak Mardhani Alisera sempat sampaikan ada RUU boykot. Nah RUU boykot kan hanya tidak membeli makanan yang pro Israel ya, tapi nggak ada urusan diplomasi misalnya Bung Alfian. Usir kedubes Amerika dari Indonesia, itu kan real. Ini Bung Alfian sesi tengah ini bagaimana Bung Alfian? Teman-teman, kita bergerak lagi, kita isi lagi kekuatan kita untuk menggalang suara, menggalang kekuatan demi melihat Palestina merdeka. Kita dan mereka adalah satu, maka luka mereka adalah luka kita, semangat mereka semangat kita. Takbir. Ya, saya ingin menjawab beberapa hal yang berhubungan dengan relasi kita dengan pihak pendukung Israel maupun dengan Israel sendiri. Maka saya ingin mengajak pada pemirsa memahami bahwa sejak tahun 1960-an sampai tahun 70-an itu di instansi pemerintah itu, di instansi negara itu tidak ada sholat Jumat di kantor-kantor. Innalillahi. Nah, di kantor itu baru diadakan Jumatan di saat Gubernur Bank Indonesia-nya bernama Safruddin Prawira Negara. Jadi Bank Indonesia adalah pelopor bisanya orang mengadakan Jumatan bersama-sama antara karyawan, masyarakat, dan sekitarnya untuk sholat berjamaah di saat Jumatan. Jadi sholat berjamaah Jumatan di kantor itu pelopor pertamanya namanya Pak Safruddin Prawira Negara yang dikenal sebagai tokoh Partai Masyumi. Itu tahun 1972. Jadi saya ingin mengatakan ketidakbolehan di masjid di Baitul Ihsan kita sholat Jumat itu menurut saya harus segera dicabut. Jangan buat alasan-alasan, buat apa punya satpam, buat apa punya CCTV, buat kalau perlu pakai Kopassus sekali, kalau perlu pakai Brimob, kalau perlu pakai anjing pelacak gitu ya. Iya Bung Alfian, kalau Pertamina aja rugi 1.000 triliun, kenapa nggak Pertamina ditutup Bung Alfian? Iya. Nah kembali kepada persoalan ini, saya pikir di negeri kita kan sebetulnya kita sama tahu tokoh-tokoh pentolan-pentolan orang yang berhaluan Zionis Israel kan terang-terangan ya, seperti yang namanya Benyamin Ketang. Ya, ataupun pengibaran bendera Israel di Sulawesi Utara juga terang-terangan. Jadi kembali kepada rancangan undang-undang yang berhubungan dengan boykot, menurut saya itu kelihatannya nggak pernah terdengar itu dibahas secara luas. Itu harus dilakukan juga. Yang kedua, untuk yang diplomasi itu kelihatan juga perlu diplomasi
yang berdasarkan Undang-Undang Dasar, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa kita tidak memberikan toleransi terhadap orang atau negara yang suka menjajah. Yang ketiga, mungkin perlu ada pembahasan yang serius bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan tentaranya untuk menjaga Masjidil Aqsa dan melindungi masyarakat Palestina sebagai masyarakat yang pernah memberikan banyak kontribusi, memberikan hutang budi kepada kita sampai kita merdeka. Sekali lagi, Indonesia memang sangat lemah dukungannya secara terbuka. Mungkin ini perlu ada penguatan-penguatan dengan kata kunci kemandirian dan keberdikarian kita, sehingga kita tidak berhutang budi dengan kaum Zionis dan juga tidak berhutang budi dengan kaum komunis. Yang jelas, kita semua tidak pernah rela dengan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel. Kita menginginkan Palestina merdeka. Palestina merdeka adalah keinginan kita semua. Dan kita tidak akan pernah membiarkan mereka semaunya. Kita akan lawan mereka sesuai dengan kemampuan kita semua. Dan kita tidak akan pernah mundur untuk menghadapi mereka. Yang jelas, Israel adalah penjajah. Israel adalah teroris. Amerika pendukung teroris dan juga teroris. Mereka telah membunuh hampir sekitar 700 orang hanya per 20 Maret malam. Dan untuk itu semua kepada masyarakat, mari kita perkuat doa-doa kita. Mari kita mohon pertolongan kepada Allah dan mari kita nyatakan perlawanan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Dan tentunya dengan segala hal yang membuat kita mengantarkan masyarakat Palestina merdeka. Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Kita ganyang antek-antek Yahudi, orang-orang Israel, dan orang-orang yang menginginkan kehancuran masyarakat di Gaza. Kita akan selesaikan ini secara satria sebagai orang yang berjihad fisabilillah, merdeka untuk Palestina dari kami rakyat Indonesia. Baik, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini kita kan mendapatkan, ya Bu Alfian, menurut saya dengan tidak atau ditiadakannya Jumatan di Masjid BI ini salah satu wujud penjajahan kecil Bu Alfian bagi umat Islam di negara ini gitu Bu Alfian. Itu kan menghilangkan kebebasan ya umat Islam untuk beribadah dimanapun masjid yang mereka temui gitu Bu Alfian. Nah ini kan bagaimana lalu kita berharap petinggi kita ingin membela Palestina, kayaknya jauh juga Bu Alfian. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa semangat Bu Alfian untuk mereka yang hari ini Bu Alfian masih ghirohnya tinggi untuk membela, menyuarakan kemerdekaan Palestina Bu Alfian? Karena saya lihat ya Bu Alfian, ada satu orang di Jepang yang waktu itu kawan saya datang ke sana, memang dia benar-benar sendirian Bu Alfian. Jadi hampir setiap hari selagi dia bisa, dia menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina gitu Bu Alfian. Dia sendirian, bahkan turis-turis yang datang ke Jepang itu sengaja Bu Alfian mencari dia. Nah jadi mungkin ghirah itu agar tertanam yang Bu Alfian ceramah di Uswatun Hasanah bahwa persaudaraan kita tidak terbatas teritorial. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya nyatakan dengan tegas kepada yang memiliki otoritas untuk menyatakan dan membuat bebas kembali Masjid BI, Masjid Baitul Ihsan untuk kaum muslimin baik karyawan maupun masyarakat umum. Sekali lagi melalui media ini saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada pihak terkait, terutama kepada Bapak Prabowo untuk menginstruksikan, untuk memerintahkan agar Masjid Baitul Ihsan diperbolehkan untuk sholat seluruh masyarakat, baik orang yang melintas maupun warga yang di sekitar itu. Yang kedua, pertempuran untuk menghadapi keserangan pasukan IDF ini sebenarnya pertempuran yang sangat tidak berimbang. Karena Amerika bukan hanya mendukung secara lisan, Amerika mendukung biaya, mendukung senjata, mendukung pasukan. Dan saya sebagai orang yang memahami geopolitik internasional terkhusus dengan situasi Palestina secara umum, maka saya ingin katakan lawan, dan kita tidak akan pernah gentar untuk menghadapi Amerika sekalipun. Dan itu harus dipertegas bukan hanya dengan pidato. Maka Indonesia perlu segera membicarakan dengan Menteri Pertahanan, membicarakan dengan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negerinya Pak Anies Mata, agar bisa memberikan masukan kepada Pak Prabowo agar Indonesia bisa mengirimkan sekitar 10.000 sampai 100.000 pasukan perang untuk mengganyang IDF. Kepada pemerintah Republik Indonesia agar ingat bahwa kita telah banyak berhutang budi dengan Palestina.
Kita telah banyak berhutang dan hutang belum kita bayar. Kita mohon pada pemerintah juga untuk mengeluarkan undang-undang boikot produk-produk Israel, boikot hal-hal yang menguntungkan Israel, yang membuat mereka mudah untuk produksi senjata, membeli senjata, dan mempersenjatai pasukan mereka. Yang jelas, pemerintah Republik Indonesia akan terus berjalan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, kita tetap akan tegak berdiri bersama masyarakat Palestina untuk Palestina merdeka. Yang ketiga, Free Palestine. Palestina merdeka adalah harga mati, dan kita nyatakan tidak ada dua solusi. Itu tanah orang Palestina, orang yang datang silahkan keluar. Betul. Enak aja lu datang ke rumah orang lalu tanah suruh bagi dua, ya. Itu nggak ada cerita. Ini perang untuk kemuliaan Izul Islam wal Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.